Hello good friends, you going on adventure with Daniela Family Travel Vlogger. Channel ini akan membahas seputar informasi dan tips-tips traveling, mulai dari hotel, wisata, sampai dengan kuliner. Maka dari itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar traveling. Save now, travel later. Hari kedua kita mutusin untuk ke The Ranch Theater sebelum pergi ke penginapan selanjutnya nih. Karena memang dari The Ranch ke tempat penginapan kita yang selanjutnya itu lumayan deket. Nah, The Ranch ini berkuda di atas awan ya. Jadi udah pasti pemandangan itu bagus banget nih good friends. Dan tiket masuknya itu Rp25.000 per orangnya. Dan anak di bawah 5 tahun tidak dikenakan biaya. Jadi kita 3 orang dewasa dikenakan sebesar Rp75.000. The Ranch ini merupakan salah satu tempat favorit kita nih good friends, karena memang pemandangannya bagus, terus juga udaranya tuh sejuk banget nih. Dan The Ranch itu nggak cuma bisa berkuda, tapi kita di sana juga bisa kulineran. Ya duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan dan cuaca dingin, dan juga sambil menikmati ya minuman ataupun tahu panas gitu kan. Itu pasti mantep banget deh. Dan untuk area di The Ranch itu sebenarnya cukup luas ya good friends, karena memang mereka selain restorannya mereka juga ada tempat trekking dan juga berkuda. Jadi kalau misalnya good friends sekedar mau jalan-jalan gitu ya, nggak mau kulineran itu juga bisa. Dan untuk area parkirnya sendiri di sini ada beberapa tempat, dan yang paling umum itu di parkiran atas ya good friends. Tapi kalau misal area parkir atas habis, biasanya nanti akan diarahkan di bawah dekat area berkudanya. Dan FYI, jadi tiket masuk tadi itu bisa ditukar minuman ya, dari susu, bandrek, ataupun air mineral. Nah ini kita cobain susunya sama bandreknya. Nah, membahas kulineran, jadi kalau ke The Ranch itu yang wajib aku pesen pasti tahu susunya dan satenya. Jadi favorit aku tuh di sini sate jandonya, karena memang daging campur lemak gitu kan enak. Dan tahu susunya dimakan panas-panas di tengah cuaca dingin itu makin mantap, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya good friends ke The Ranch Theater, wajib banget sih pesen 2 yang ini. Nah ini lihat area trekkingnya. Jadi lumayan luas nih good friends, dan di sini juga bisa jadi spot foto kalau misalnya good friends ke The Ranch Theater. Dan ini dia makanan kita udah dateng, jadi kita mau enjoy snack time dulu nih good friends. Oke lanjut, waktu udah jam 2:30 sore, waktunya kita ke penginapan selanjutnya yaitu Bukit Rindu nih. Jadi dari The Ranch ke Bukit Rindu itu memakan waktu kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Dan arah dari The Ranch gitu ya ke Bukit Rindu itu ada di sebelah kanan. Tinggal pakai Google Maps aja, itu udah sesuai titiknya. Cuma good friends harus lihat dengan detail ya, karena memang Bukit Rindu itu gangnya satu deretan sama warung-warung makan Indomie, teh gitu loh.
Dan ini dia parkir areanya. Jadi parkir areanya berada di depan dekat villanya nih Good Friends. Jadi untuk area parkirnya sendiri lumayan cukup luas, tapi nggak terlalu luas banget ya. Dan di Bukit Rindu sendiri, mereka selain menyediakan penginapan, mereka juga ada area restorannya nih. Jadi untuk area restorannya di sini ada indoor maupun outdoor. Makanannya itu banyak Good Friends. Ada snack, terus ada juga makanan berat dan ada juga minumannya. Dan menurut aku sih yang wajib banget kalau misalnya Good Friends ke restoran itu duduk di area outdoornya ataupun area restoran di belakangnya. Jadi kayak suasana ala-ala Sunda gitu loh Good Friends. Dan di sini tuh nggak kalah menarik, pemandangannya tuh bagus banget. Jadi mereka menata tanamannya, tamannya itu bagus banget. Warna-warni gitu ya. Dan juga di sini tenda-tendanya, area makannya juga modern loh. Jadi kalau misalnya Good Friends ke sini tuh bener-bener manjain mata banget. Ditambah depan pemandangan kita langsung ke kebun teh. Gimana nggak booming gitu kan tempat ini. Jadi kalau misalnya Good Friends ke Ciater, wajib banget cobain ke Bukit Rindu. Mau nginep, mau cobain restorannya itu boleh banget. Oke, jadi saatnya kita check-in. Untuk proses check-innya itu letaknya ada di kasir restorannya nih Good Friends. Jadi nanti tinggal datang aja ke area kasirnya, bilang mau check-in. Nanti dibantu sama staffnya. Sambil nunggu check-in, aku jelasin dulu ya. Jadi di depan kasirnya, di depan restoran ini ada area outdoornya dan kebetulan pas aku kesana tuh lagi rame. Jadi kalau misalnya Good Friends kesini bawa keluarga ataupun teman ataupun mau gathering sekalipun, ini cocok banget tempatnya karena memang areanya tuh lumayan luas Good Friends. Dan di sana tuh pas kemarin aku datang kebetulan lagi ada kayak mau sekolah itu foto untuk yearbook. Emang tempatnya tuh bagus gitu ya, apalagi ada tenda-tendanya tuh modern, terus tempat makannya juga modern. Cocok banget kalau misalnya kalian foto wedding ataupun yearbook di sini, karena memang pas aku kesana infonya itu pas datang tidak dikenakan biaya untuk area fotonya, tapi diwajibkan untuk membeli makanan ataupun minuman di restorannya. Gimana? Worth it banget kan? Pokoknya kalian kalau misalnya mau main ke area ini ataupun ke restorannya nggak ada tiket masuknya dan juga bisa foto dengan bebas di sini. Yang penting kalian cukup beli makanan ataupun minumannya. Sip. Oke lanjut, sebelum kita room tour, kita mau bahas soal harga penginapan yang ada di Bukit Rindu nih Good Friends. Yang pertama, di sini ada tipe villa. Untuk harga weekday-nya itu di 1.700.000 dan weekend-nya 2 juta. Untuk kapasitas maksimalnya itu 7 orang nih Good Friends. Dan ini tuh sering banget penuh, jadi Good Friends harus cepet-cepetan ya. Dan yang kedua itu ada Indian Camp. Di sini harganya Rp600.000 mau weekday ataupun weekend. Dan ini tempat yang kita tempatin, tenda dom. Jadi harganya 1 juta weekday dan weekend itu sama. Kapasitas maksimal 5 orang. Dan yang terakhir ada tenda Apernas seharga Rp800.000 weekday dan weekend. Nah, ini maksimal 2 orang nih Good Friends. Nah, ini dia tenda dom dan Apernas dalam satu area nih Good Friends. Jadi mereka pemandangannya itu langsung ke arah Gunung Tangkuban Perahu dan juga kebun teh. Dan khusus tenda domnya mereka disediakan kursi gitu ya. Jadi untuk bersantai ataupun bisa masak-masak di sana. Nah, ini dari drone view-nya nih Good Friends. Jadi untuk Apernas sendiri itu memang nggak dibangun. Jadi kalau misalnya dipesan baru nanti tendanya dibangun. Dan untuk area tenda domnya di sini terdapat 3 tempat. Dan waktunya kita beres-beresin barang dari mobil ke tenda. Nah, menurut aku ini adalah salah satu kekurangannya karena memang area parkirnya itu kan jauh dari tendanya. Jadi kita diperbolehkan untuk menaruh mobil di area deket tendanya gitu ya, tapi hanya untuk sementara. Kalau misalnya udah selesai beres, harus ditaruh di area parkirannya. Jadi kalau misalnya ada barang ketinggalan gitu ya, agak lumayan PR bolak-baliknya karena lumayan jauh gitu. Nah, ini kekurangannya sih. Dan ini kondisi di dalam area tendanya. Jadi di sini disediakan 4 single bed, udah termasuk bantal dan juga selimut. Dan di sini juga kasurnya empuk ya Good Friends dan bersih juga. Dan di samping kanannya ini terdapat pop mie. Jadi di sini dapat 4 pop mie, 4 minuman, kopi, teh dan gelas serta tisu. Dan di sini tuh mereka menyediakan tehnya rasa blackcurrant. Jadi unik banget nih. Pas banget ya dingin-dingin ngeteh terus wangi lagi tehnya, wangi blackcurrant kayak di restoran-restoran mahal ya enggak sih. Nah, terus di sini juga ada colokannya untuk ngecas handphone dan juga ada saklar lampunya.
Nah, ini juga disediakan tong sampah, jadi good friends, jangan buang sampah sembarangan ya. Dan ini penampakan area tenda dom di depan kita. Nah, di sini juga aku suka banget ada area wastafelnya. Jadi kalau misal kita masak-masak gitu ya, bisa cuci tangan di wastafelnya ataupun cuci piring di wastafelnya. Sedangkan kan kalau di penginapan sebelumnya itu nggak ada wastafel luarnya gitu ya. Jadi agak PR nih kalau misal kita mau cuci-cuci tangan ataupun mau cuci piring bekas masak-masak. Karena kan kalau misal camping nggak masak kayaknya agak nggak seru gitu ya. Nah, ini area toilet dan kamar mandinya good friends. Jadi area toilet dan kamar mandinya itu letaknya ada di deket tenda Indian Camp dan di depan area restorannya. Dan untuk WC-nya ini bersih ya. Jadi ada WC duduk dan ada WC jongkok, terpisah dengan kamar mandinya. Jadi aman nih kalau misal good friends nggak bisa pakai WC duduk, bisa pakai WC jongkok ataupun sebaliknya. Dan untuk area kamar mandinya sendiri memang airnya dingin, tapi di sini disediakan shower air hangat. Jadi nggak perlu takut nih good friends. Dan selain shower di sini juga aku suka banget karena ada embernya. Ember untuk kayak apa? Kita mandi gitu ya, ada ember dan gayungnya. Jadi aman banget lah kalau misal kita nggak suka pakai shower, ada embernya, tenang gitu kan. Dan untuk lantainya juga bersih dan di sini juga disediakan kaca. Jadi good friends bisa ngaca ataupun make up di sini. Dan di samping area toiletnya, di sini juga ada area api unggun. Mungkin kalau misalnya nggak hujan, api unggun ini akan dinyalakan. Tapi kalau misalnya kemarin kita tuh kebetulan hujan, jadi api unggunnya ditiadakan gitu. Nah, ini areanya tuh bagus banget ya buat kumpul-kumpul. Terus api unggunan, pokoknya suasana itu keren banget deh. Masih gratis nih. Tas, ayo. Terus sore-sore kita makan pempek lagi dong. Jadi hari pertama kan kita makan pempek, karena pempek masih ada, jadi kita masak lagi buat ngabisin stok ya kan. Nah, ini gimana nggak happy gitu kan, masak terus ada kabutnya, suasananya alam. Wah, perfect banget. Jadi kalau misalnya good friends kesini tuh recommended banget sih buat nginep di sini. Dan ini dia suasana malam harinya. Jadi malam hari itu dingin nih good friends. Memang kalau misalnya di Bukit Rindu siang harinya panas, tapi di malam harinya tuh dingin. Dan di sini kita lampu-lampunya tuh udah dinyalain, jadi suasana romantisnya tuh dapat banget ya. Jadi kalau misalnya good friends mau honeymoon ataupun acara-acara keluarga, ini cocok banget sih karena memang tempatnya itu nyaman. Terus juga suasananya tenang. Terus lampu-lampunya juga bikin suasana romantis gitu kan. Pokoknya nggak siang, pagi, malam, pemandangannya semua indah.
Itu yang ngorok, ya kan? Ngorok ngangkat kemari. Kan tadi nggak ngorok. Ini. Dan good morning, jadi pas pagi-pagi aku ketemu binatang ini. Ada yang tahu nggak nih good friends binatang apa? Kayak bercapit gitu ya, kayak kepiting. Jadi mungkin kalau misalnya good friends kesini harus sedia apa tuh pengusir serangga kali ya. Kalau aku kan belum pernah punya pengalaman camping, jadi memang kurang persiapan dan kurang tahu. Dan pas malamnya tuh aku ketemu laba-laba di atas tenda aku, dan aku juga info ke WhatsApp-nya staffnya gitu kan, dan mereka juga langsung helpful. Mereka langsung usir laba-labanya. Jadi kalau misalnya good friends ketemu kendala, langsung bisa ke WhatsApp adminnya aja ataupun staffnya, mereka jaga 24 jam di sana ya. Jadi nanti langsung dibantu. Nah ini pagi-pagi kita juga nemenin si Gwen main playground. Pasti anak-anak juga happy banget lah ya. Udah cuacanya dingin pagi hari, terus main playground kayak gini. Apa ya? Mungkin pemiliknya kali ya, namanya itu. Ya kan? Nah ini kita pagi-pagi juga prepare masak nih buat breakfast gitu kan. Karena kita ya pokoknya selama camping itu pengennya makan iya deh, makan dan masak di tengah alam gitu ya, biar makin mantap. Nah ini suami aku juga bantu masak. Gimana, romantis banget kan ya. Jadi masak di tengah alam, di tengah kebun teh, berduaan, jadi cocok banget nih buat honeymoon. Ataupun yang udah nikah bisa banget bangun relationship gitu kan, nginep berdua tanpa anak gitu, jadi biar harmonis keluarganya. Nah ini kita masak telur, terus juga kita masak rendang gitu. Nah ini sebelum check out kita mutusin untuk santai-santai di area restorannya. Jadi kita mau pesen minumannya di sini. Dan ini untuk harga-harga makanan dan minumannya ya. Dan ini dia pesanan makanan dan minuman kita. Kita juga ada pesen cireng sama spaghetti supaya nanti pas di perjalanan kalau macet kita bisa ada makanan gitu ya buat bocil. Nah ini area restoran belakangnya bagus banget ya. Tanamannya hijau, merah, ditata banget taman mereka. Oke, sekian dulu review dari kita mengenai penginapan yang ada di Bukit Rindu. Jadi siapa nih yang tertarik ke Bukit Rindu? Pokoknya wajib banget sih ini masukin ke wishlist kalian kalau misal kalian lagi main ke daerah Ciater ataupun di daerah Lembang. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!